Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus antar kota antar provinsi tertabrak kereta api di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang penumpang bus meninggal dunia. Kesal karena uang penjualan sepeda motor miliknya tidak diberikan, seorang pria di Muara II Ogan Komering Ulu Selatan membacok temannya sendiri. Bagi Anda pecinta makanan dari ikan, kuliner ikan asap sagarurung dari Kabupaten Pali ini patut dicoba. Pasca Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan. Salah satunya harga bawang merah yang menembus angka Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah menembus di angka Rp60.000 per kilogram. Ya, sejumlah kebutuhan pokok dan sayur mayur di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau memang mengalami kenaikan harga pasca Lebaran 2024. Biasanya harga bawang merah stabil di angka Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah, kenaikan harga juga diikuti oleh komoditas lainnya. Harga tomat dan kentang turut naik. Harga tomat naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya, dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp15.000. Begitupun dengan harga kentang, kini mencapai angka Rp24.000. Para pedagang menduga faktor musim penghujan menjadi penyebab kenaikan harga tersebut. Kentang lagi harga 20 sekarang, buncis harga 12.000, yang tomat 15.000, ya lebih mahal kalau sekarang. Untuk bawang itu gimana? Bawang 60 merah, yang putihnya 55. Pembeli terpaksa mengakali uang belanja dengan mengurangi jumlah pembelian saat harga sedang tinggi. Ayo, karena ya kita susah kalau nak ngurangi ya, kalau bisa sih jangan mahal-mahal, bahan baku naik kalau, jadi banyak yang susah kalau semuanya naik. Ya kita susah juga, 100.000 itu tidak cukup untuk ke pasar. Cara mengatasinya, beli secukupnya. Ya, kalau beli-beli itu ya sesuai keperluan baik. Apa yang paling dibutuhkan itu yang dibeli. Kenaikan harga berimbas pada omset dan pendapatan para pedagang sehari-hari. Meski operasi pasar murah rutin digelar oleh pemerintah setempat, namun masih belum bisa menekan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok sehari-hari. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Lubuk Linggau. Celimpungan adalah salah satu makanan khas di Kota Palembang. Lezatnya makanan berbahan utama ikan ini disajikan dengan kuah santan yang bercita rasa gurih. Seperti apa? Simak laporan berikut. Inilah menu masakan celimpungan, kudapan spesial yang sering menjadi buruan warga Kota Palembang. Celimpungan menggunakan bahan baku utama yaitu ikan. Menu ini bisa dijumpai di salah satu kedai yang berada di Jalan Mayor Zen, Lorong Abadi, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Cara membuat celimpungan tak berbeda jauh dengan pempek. Ikan yang sudah digiling halus dicampur garam, gula, kaldu, dan penyedap rasa. Kemudian juga dicampur putih telur serta bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah rata, tambahkan 800 gram sagu secara bertahap, sebelum akhirnya dibentuk bulat dan direbus. Celimpungan yang lengkap disajikan dengan kuah berwarna kuning yang terbuat dari santan yang dicampur dengan bumbu tumis, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, laos, dan kemiri. Celimpungan serta kuah santannya menyatu dalam satu mangkok yang diatasnya ditaburi bawang goreng dan daun kucai. Celimpungan pun siap disantap. Saat bulan Ramadan lalu, penjual celimpungan mengaku penjualannya meningkat dengan menghabiskan 3 kg ikan giling setiap harinya. Untuk satu porsi, diisi dengan 5 buah celimpungan, dijual dengan harga Rp10.000.
Celimpungan ini makanan khas Palembang. Kalau seandainya di bulan Ramadan itu permintaannya sangat meningkat, Mbak. Jadi sekitar bisa sampai 50 porsi gitu sehari. Kalau misalnya lagi weekend itu bisa sampai 100 porsi. Dan kalau misalnya ada pesanan untuk takjil itu bisa lebih dari itu. Untuk harganya berapa? Untuk harga cukup ekonomis. Jadi ini sekitar kisaran 2.000 di keluarga yang ingin buka bersama, terus kantor-kantor juga sering pesen untuk acara buka bersama sih biasanya kalau di bulan Ramadan ya. Itu banyak banget peminatnya. Biasanya warga Kota Palembang mengkonsumsi makanan khas ini saat pagi hari atau untuk menu sarapan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Nah, masih ada satu lagi informasi bagi Anda pecinta makanan dengan bahan baku dari ikan. Kuliner ikan dari Kabupaten Pali ini patut dicoba. Ikan asap dengan bumbu campuran rempah-rempah dengan rasa daging yang pedas gurih serta aroma yang harum. Namanya ikan asap sagarurung. Berkunjung ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Kabupaten Pali, tak lengkap rasanya jika tidak mencoba makanan khasnya. Salah satu makanan yang menjadi andalan Kabupaten Pali ini adalah ikan asap sagarurung. Aneka jenis olahan ikan sagarurung bisa ditemukan di pusat oleh-oleh di kawasan Jalan Merdeka, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ada 3 jenis ikan yang dapat diolah menjadi ikan asap sagarurung, yaitu ikan nila, ikan patin, dan ikan toman. Sedangkan untuk bumbu wajibnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, asam, garam, dan gula. Pada tahap awal, ikan segar dibersihkan bagian sisiknya juga isi perutnya terlebih dahulu. Setelah itu, bumbu dihaluskan menjadi satu hingga rata dan ditumis. Selanjutnya, oleskan bumbu yang sudah ditumis tersebut ke seluruh bagian dalam tubuh ikan. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian diasapkan menggunakan oven berbahan batok kelapa selama 4 jam. Ikan sagarurung yang berarti ikan segar dari Tanjung Kurung ini merupakan oleh-oleh khas yang paling diburu warga saat berkunjung ke Kabupaten Pali. Pasalnya, ikan asap yang satu ini memang memiliki rasa khas karena daging ikannya yang pedas serta aromanya yang juga harum. Alasannya beli ikan sagarurung di sini selain kita semua anak-anak keluarga juga senang, alhamdulillah dijamin untuk kesehatannya, untuk kebutuhannya dijaga kebersihannya. Insya Allah di sini memang tempat yang paling luar biasa. Kalau untuk ciri khas rasanya apa ikan? Ciri khas ikan sagarurung ini pembuatannya cukup lama, terus memang pengasapannya cukup lama, jadi memang puas untuk masakan yang sagarurung. Untuk rasanya gimana? Rasanya luar biasa mantap. Itu cocok untuk dikonsumsi gimana? Cocok untuk dikonsumsi semua masyarakat yang untuk kesehatan juga, untuk semua kalangan konsumsinya. Jadi untuk oleh-oleh pasti ini ya? Pastinya untuk oleh-oleh, untuk jarak jauh juga bisa, jarak dekat juga bisa. Ikan sagarurung dari rumah makan Fadian, kita beli ikannya, ikan segar dari pasar Pendopo. Setelah itu kami proses di rumah makan Fadian, dibersihkan, dibelah, diisi dalamnya pakai bumbu. Setelah itu kami panggang menggunakan oven khusus untuk pengasapan. Untuk ikannya ikan apa nih? Kami ada paten, nila, sama toman. Cuman kalau toman, kami pakai PO karena ikan toman agak susah dicari. Untuk bumbu apa yuk? Racikan dari mana? Untuk bumbu simpel sebenarnya, ikan segar, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai besar merah, asam, garam. Itu berapa lama proses pengasapan ini? Proses pengasapan di rumah makan kami 4 jam lebih. Jadi ikannya lebih matang merata, jadi warnanya juga. Kami menggunakan batok kelapa, jadi 1 ekor ikan sagarurung dibanderol dengan harga Rp25 hingga Rp35.000 tergantung dari jenis ikan yang dibeli. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.